Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat, toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia. Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat, toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Oke pemirsa, kembali lagi dengan saya Sofyan dan juga rekan saya Jamal. Nah ya, untuk kesempatan kali ini baju agak berbeda nih Pak Jamal ya. Iya, waduh, kayak baju baru tenis ini. Iya, betul. Oke pemirsa, untuk kali ini kita akan memperkenalkan yaitu mesin yang banyak sekali digunakan, yaitu untuk para pengusaha ya atau para petani banyakan lah ya. Ini yang bergeraknya adalah di penepung ya. Nah, di hadapan saya ini adalah mesin penepung biji, bumbu dan juga untuk herbal. Nah, untuk tipenya tipe apa nih Pak Jamal nih? Dia dengan tipe MKS GRD 3000 Pak Sofyan. Iya, dengan kelistrikannya dia kelistrikan 3000 watt. 3000 watt dengan kapasitasnya dia di 50 sampai dengan 60 kilo per jam. Itu pun tergantung dari nanti kecepatan dari operatornya juga ya. Nah, terus untuk ukuran tepungnya dia lumayan kecil ya, bukan lumayan, emang kecil ya. Karena di 50 sampai dengan 200 mesh itu lembut banget berarti ya. Kayak bubuk. Nah, terus untuk kecepatan IPR-nya berapa Pak Jamal? 1500. 1500 dan juga mesin pun nggak terlalu berat juga ya. Ini kurang lebih satu kantong semen. 45 kilo. Iya, 45 kilo ya. Nah, di sini untuk bodi pastinya sudah stainless steel full ya. Artinya sudah food grade, aman untuk digunakan untuk pengolahan aneka makanan pastinya. Nah, di sini kita akan bedah satu-satu nih Pak Jamal nih. Ya, pertama bodinya sudah adalah stainless full ya. Nah, terus di bagian bawahnya sudah dilengkapi dengan kaki-kaki ya, kaki-kaki dan juga untuk karetnya. Yang fungsinya adalah pada saat digunakan agar tidak bergerak atau bergeser ya. Satu itu. Nah, yang kedua di sini sudah dilengkapi untuk apa nih Pak Jamal? Ini corong untuk wadah Pak. Oh, bisa dibongkar atau bisa dibuka tutup ya? Oh, berarti dia tinggal tarik sama masuk aja ya? Oke, seperti ini ya. Oke, dan pastikan di sini ada penguncinya juga ya. Ada penguncinya. Oke, jadi pada saat dimasukkan tinggal diputar saja agar lebih safety lah seperti itu. Nah, berikutnya ini sudah dilengkapi juga dengan kabel ya. Ini kabelnya sudah langsung, ini di 1 meteran ya kabelnya. Karena listriknya dia menggunakan listrik adalah 3000 watt. Sarannya seperti apa nih Pak Jamal? Kalau menggunakan listriknya 3000 watt, ini harus dibikin kontak terpisah atau gimana? Atau digabung aja? Lebih bagus di kontak terpisah aja Pak Sofyan. Oke, jadi lebih safety juga ya. Jadi pada saat nanti powernya juga agak besar gitu. Oke ya, dengan 3000 watt ini disarankan yaitu menggunakan kontak terpisah agar lebih aman ya, lebih safety. Nah, ini apa yang nih Pak Jamal nih? Nah, ini untuk fuse. Fuse, fungsinya apa untuk fuse ini? Ini untuk sewaktu-waktu ada yang overload atau nge-jam. Nah, ini posisi ini pasti keluar. Oh gitu ya, otomatis akan memutus aliran listrik ya. Betul. Kalau ini mau mesin mau dinyalakan lagi tinggal dipencet aja. Oke, sip ya. Berarti ini sebagai safety juga pada saat penggunaan di luar mungkin kondisi apa ya. Ternyata ada mungkin korslet yang kita nggak tahu. Nah, itu otomatis dia akan memutus tadi aliran listrik ya. Nah, yang berikutnya ini tombol merah sama untuk yang hitam ini apa nih Pak? Nah, ini tombol jatuhnya emergency Pak. Oh, emergency. Oke, jadi kita bisa langsung tekan saja ya pada saat memang harus dimatikan tanpa harus mencabut dari aliran listrik ini ya. Cabut kabel. Oke, terus yang sebelahnya? Ini on off. On off ya. On off.
itu ada kode yaitu 1 dan 0 aja Pak. Maksudnya apa tuh Pak? Kalau 0 ini stop aja sih jatuh. Stop. Kalau 1 dia berputar. Berputar ya. Atau proses. Oke, ini berarti putarnya hanya ke posisinya ya, ada strip ini ya. Ke kanan. 0 berhenti, 1 bergerak. proses, Udah, Udah cuman itu aja, ada Pak. dua klik aja ya. Iya, 2 klik aja. 1, 2 ya. On off dan proses. Iya. Oke, kita bergeser ke sebelah sana Pak Jamal. Oke. Nah, ini kan nanti wadah untuk memasukkan tadi untuk bahan yang akan kita tepung. Nah, Ya, ini betul. pastikan untuk bahan yang digunakan adalah harus kering ya Pak Jamal Harus ya. kering, wajib kering. Nah, wajib ya, karena ini adalah mesin untuk penepung. Jadi jangan sampai nanti digunakan, kan buat penepung. Nah, namanya penepung wajib kering ya. Jadi benar-benar kering agar hasilnya pun maksimal juga gitu ya. Pak. Nah, terus untuk bagian ini Pak Jamal. Nah, dia di dalam sini dia ada semacam pisau atau grinder nih ya. Ini kita buka caranya kayak seperti ini. Caranya seperti apa? Oh, ini buka aja. Terus Nah, dalamnya dia seperti ini. oke, nah ini nanti untuk si penepungnya ya. Iya. Jadi ada beberapa jenis juga sih ya. Ada yang pakai jenisnya kayak gerinda, itu yang biasa yang buat dipakai yang Bahan untuk basah. bahan basah ya. Iya. Nah, ini adalah untuk yang kering ya. Seperti itu. Oke. Terus cara pemasangannya? Nah, dia ada dua mata pisau dia. Oke. Oke, cara pemasangannya Harus ini jangan- posisinya berlawanan Iya, ya. ini jangan sampai lupa nggak dipasang, Pak. Oh, Dia gitu. harus ada pernya. Seperti Oke, ini. berarti per itu wajib ya, jangan Iya. sampai ketinggalan lah ya. Oke, selanjutnya diputar. Diputar. Nah, kalau udah begini berarti udah oke. Jangan. Oh, iya. Pokoknya dia harus membal dulu. Ngetep Oke. lah. Oke. Baru kita tutup. Nah. Oke, kunci. Nanti sebagai penguncinya ya. Nah. Nah, terus untuk bagian ininya apa nih? Nah, kalau ini untuk settingan kehalusan. Oke, jadi tadi untuk yang bagian pisau dalamnya sudah ada pemasangannya, terus yang di bagian luar ini yang bergelombang inilah ya. Iya. Ini sebagai pengatur Kehalusan. kehalusan. Oh, bisa diatur juga ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, dia kalau semakin dia ada tandanya sih, Pak. Oh, karena ini berarti ada tandanya ya. Kalau kos ini artinya untuk kasar. Oke. Jadi kalau pin ini halus. Jadi kita semakin ke kanan putar Semakin dia halus. Oke, baik. Ya, karena meshnya juga lumayan ini juga ya, halus juga karena Iya. di berapa tadi 200. 50 sampai 200 meshnya Iya. ya. Nah, dia juga mendapatkan Terusin dulu Pak, ini bagian Apa apa nih? Oh, bagian keluar ininya ya? nah, ini bagian keluar bahan atau hasil di bawah ini. Oke, berarti tinggal geser nanti pas kita praktekkan bisa terlihat ya. Betul. Nah, terus mesin tadi kita sudah jelaskan secara detail ya, dari bahan bodinya, dari listriknya, dari kabel, fungsi tombol, dan juga untuk tadi kita buka untuk bagian pisau dalam dan juga pengaturan dari tingkat kehalusan penepung yang akan dilakukan nanti ya. Dan pastikan gunakan bahannya adalah harus atau wajib kering Wajib ya, kering. tidak boleh tidak ya. Iya. Nah, selanjutnya di sini ada kelengkapan apa lagi Pak Jamal? Nah, dia mendapatkan serep, Pak. Ya, oke, ini serep untuk Batu atau Batunya. pisaunya. oke. Atau mata pisaunya. Grinder lewat Dapatnya satu atau 2 pasang. Oh, 2 pasang. 1 set sih contohnya. Oke, ini Nah, berarti jadi kan satu dia, set ya. jadi gini Pak, ini apa? Grinder ini dia bisa bolak-balik. Oh, gitu. Nah, jadi kan dia nanti posisinya seperti ini nih. Ya, kalau kita pasang nih. Iya. Nah, kalau ini udah aus atau udah rata gitu, Iya. nah bisa dibalik seperti ini. Nah, Oh, gitu ya. jadi dia Ada 2 opsi lah ya. ada 2 opsi. Oke, berarti lumayan juga ya. Di dalam sudah ada plus include. Nah, ini sudah dilengkapi dengan sikat juga ya? Iya, sikat. Nah, jadi sudah dilengkapi juga untuk sikatnya pada saat akan membersihkan nantinya ya. Nah, terus selanjutnya ini apa nih Pak Jamal? Nah, itu untuk skopnya, Pak. Oke, berarti Itu di kalau sini untuk bahan yang aksesoris lah ya. Iya. Ini untuk pengambilan apa namanya bahan yang sudah ditepungkan juga disiapkan yaitu untuk apa namanya skop ya? Skop. Kecil. Iya. Nah, terus untuk ini apa nih Pak Jamal? Nah, kalau ini untuk pendorong Pendorong untuk di bagian di sini. Nanti kalau bahannya susah turun, bisa ditekan kayak gini. Nah, ini kan tertutup ya. Artinya untuk banyak dan sedikitnya bahan yang akan kita
tepung itu berarti ada pengaturannya. Betul, dia ada stopper namanya. Oh, stopper. Nah, itu fungsinya sebagai Nah, kayak gitu. pengatur banyak sedikitnya bahan yang akan ditepungkan ya. Betul. Oke. Ini. Terus selanjutnya ini dapat apa lagi nih Pak Jamal? Nah, itu dapat saringan Saringan untuk atau kain. Dia nanti buat di sini, Pak. Biar nggak ngebul. Oke. Nah, Nah, terus ini sudah ada untuk Koas. koas juga, sudah ada untuk kunci-kunci. kunci pasnya juga, ada kunci L-nya juga. Nah, ini ada juga part tambahan lagi nih. Oh, yang tadi Pak ya, Ya, untuk itu fuse tadi ya. Yang fungsinya tadi adalah untuk memutus aliran listrik bila terjadi konsleting ya, seperti itu. Udah lengkap banget ya. Aman, Pak. Oke, nah ini apanya nih Pak? Sama ini buat penguncinya. Oh, penguncinya. Kayak gini. Oh, ya. Nah, jadi sangat lengkap sekali nih. Jadi selain tadi mesinnya sudah bisa langsung digunakan juga, di sini juga sudah dilengkapi yaitu untuk alat kebersihannya ya. Ada sikatnya juga. Ini sikatnya bukan sikat halus ya, tapi sikat kawat untuk kawat ya. Nah, terus untuk koas untuk pada saat membersihkan juga sudah disediakan juga, dan juga untuk fuse-nya sudah kita kasih juga. Banyak juga ya. Terus ada tadi kantongnya ya. Ada kantung, ada part untuk gerindanya, dan juga dilengkapi untuk aksesoris ya, sebagai pendorong untuk tadi bahan yang akan ditepungkan, dan juga untuk scoopnya juga. Nah, berikutnya yaitu ada manual book juga ya. Nah, jadi untuk manual booknya kita ada seperti ini. Jadi setiap pembelian mesin kita ada manual book dan juga kartu garansinya ya, seperti itu. Nah, jadi untuk Anda untuk kebutuhan yaitu penepungan khususnya untuk biji, bumbu dan juga herbal, ini sangat rekomendasi sekali ya Pak Jamal ya. Nah, biasa bahan yang digunakan itu apa Pak Jamal? Kita biasanya pernah coba kayak kacang hijau, kedelai ya, gula pasir. Oh, gula pasir bisa juga masih ya? Pak. Oke. Oh, berarti buat yang gula-gula buat donat itu dari ini Pak bisa juga Bisa. ya? Oke. Nah, jadi untuk Anda untuk kebutuhan yang saat ini memang lagi happening banget nih ya. Lagi lagi banyak dicari gitu. Nah, penepung. Puasa, pasti rame tuh penepung. Iya. Nah, jadi di sini pun menjanjikan juga karena misalkan kayak untuk cabe ya. Cabe mungkin kalau cabe yang sudah jadi kemasan juga ada. Cabe yang ini lebih bagus nih karena dia cabenya harus kering juga, terus dibikin bubuk ya, bubuk cabe. Kayak seperti cabe. seperti jadi iklan kita. Oke Pak Jamal. Oke, Pak. Pastinya pemirsa sudah tidak sabar lagi nih untuk melihat hasil dari mesin penepung biji, bumbu dan juga untuk herbal dengan tipenya adalah MKS GRB 3000 ini menggunakan bahan yang sudah disiapkan pastinya. Tapi selanjutnya apa dulu nih Pak Jamal nih? Kayaknya ada yang mau lewat dulu Pak. Oke ya, kita ada mau lewat dulu, kita jeda iklan terlebih dahulu, tetap di Halo Maxindo. Halo Maxindo. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo Maxindo. Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Oke pemirsa, saat ini kita akan mempraktekkan yaitu menggunakan bahan
yang sudah disiapkan oleh tim ya. Oke, Pak. Nah, ini kita pakai bahannya apa nih Pak Jamal? Kacang kedelai. Nah, ini adalah kacang kedelai ya. Kering. Ini kering ya. Pastikan kering. Nah, di sini juga ada contoh juga, ini ada kacang hijau ya. Ya. Nah, jadi intinya bahan digunakan adalah kering ya. Wajib. Ini kenapa saya sampaikan berulang-ulang, khawatirnya nanti kalau misalkan ada kacang tanah pakai sini ya nggak bakal jadi, karena bakal kacang jadi. tanah kandungan apa namanya minyaknya tinggi juga dia ya. Oke Pak Jamal, Oke, Pak. langkah berikutnya adalah pertama kita colokkan dulu ya. Colok, sudah kita colok. Oke, setelah Oke. itu Nah, masukkan ini kantong ya. kantong ini. Oke. Ini fungsinya untuk pelindung biar tidak bertaburan ya, Pak. Oh gitu ya. Iya. Oke. Oh ini ada fungsinya juga ternyata ya. Nah, seperti ini. Oke. Terus selanjutnya, Kita nyalakan mesin. oke. Nah, ini ketutup. Jadi jangan kaget kalau ini ketekan, kita putar seperti ini, dia muter. Nah. Oke, ini kita tutup dulu. Oke, selanjutnya setelah udah dicolokkan, Nah, terus masukin bahan. masukin bahan. Ini berarti masih ketutup ya? Masih posisinya? ketutup. Oke, ini kita masukkan untuk bahannya. Saya mungkin dari sini aja Pak Jamal. Oke. Seperti ini. Oke, ini kita atur settingan. Ini kita atur settingannya, kita putar. Nah, kalau suara berising kayak gini, dia menandakan udah halus, settingan halus. Dengan halus ya? Iya, Oh, dari suara pun kita bisa deteksi ya? iya Pak. Baru kita buka kayak gini, pelan-pelan. Nah, ini pengaturan ini perlu juga berarti ya? Iya. Untuk banyak sedikitnya bahan yang akan digunakan. Ini idealnya kalau dibuka gini nggak bagus ya? Harus bertahap ya? Harus bertahap, dia pastinya Pak. Oke. Jangan langsung banyak. Jangan langsung banyak ya? Iya, Nah. Ini bisa pakai alat ini juga ya? iya, Ini ya. nah, dibantu. Jadi bisa digunakan seperti ini sebagai pendorong. Nah, jadi jangan usahakan tangan yang masuk ya. Ya, jadi seperti ini. Oke, kita masukkan. Nah, pastikan untuk posisi tadi dia masuknya harus bertahap ya. Iya, Jangan Pak. langsung buka full ya. Betul. Oke, saya buka. Oke. Ini berarti untuk settingan tadi halus ya Pak Jamal ya? Halus Pak.
kita lihat dulu untuk hasil tingkat kehalusannya dulu aja. Oke. Bahan masih ada ya. Ya. Oke. Nah, ini untuk hasilnya kita bisa coba taruh di piring aja biar lebih terlihat ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tingkat kehalusannya. Ini halus sekali Pak Jamal. Karena dia bisa tadi di mesnya sendiri adalah di 50 sampai dengan 200 mes ya. Nah, seperti ini. Tingkat halus sekali ya. Nah, ini kalau memang dirasa halus berarti tinggal lebih ke pengaturan tadi ya. Betul, Pak. Pengaturan dari tingkat kehalusan tadi. Oke. Ini saya tuang semua aja Pak Jamal ya. Oke. Nah, ini untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini tinggal nanti pengemasan aja sebetulnya. Nah, jadi berikut untuk hasil dari Kacang mesin untuk penepung biji, untuk penepung bumbu dan juga untuk herbal ya. Ini sangat cocok sekali untuk Anda yang bergeraknya dalam penyediaan, yaitu baik tadi untuk apa namanya penepung, untuk biji-bijian ya, dan juga untuk misalkan untuk herbal maupun untuk bumbu-bumbuan dengan modelnya yang model bubuk seperti ini. Oke Pak Jamal, selanjutnya apa lagi Pak Jamal? Kayaknya kita nanti mau ada praktek lagi paling Pak. Oh gitu ya. Kacang tanah kita mau kacang hijau kita mau Kacang coba. hijau ya. Nah, selanjutnya kita akan pakai kacang hijau atau gimana nih? Kayaknya ada yang mulai dulu. Oke, kita iklan dulu pemirsa ya. Oke, setelah ini kita akan menggunakan bahan yang berbeda, yaitu menggunakan kacang hijau. Tetap di Halo Maxindo. Halo, 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 halo Maxindo. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Halo, 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 halo Maxindo. Kembali lagi dalam acara Halo Maxindo. Oke pemirsa, selanjutnya kita akan mempraktekkan yaitu menggunakan bahan yang berbeda ya Raja Mal ya. Iya, Pak. Di sini kita sudah siapkan yaitu untuk bahannya adalah kacang hijau. Kita tuangkan aja dulu. Nah ini praktek kita memang menggunakan sampling untuk hasil aja, lebih utamanya dari situ ya Pak Jamal ya. Nah ini untuk tadi kedelai dan ini kita menggunakan adalah untuk kacang hijau. Nah, terus sama seperti tadi, pastikan untuk kantongnya sudah, terus untuk listrik sudah Pak Jamal ya. Sudah, nanti saya tuangkan saja ini Pak Jamal. Nah oke, ini berarti posisi pada saat akan memulai, ini posisinya adalah sudah tertutup dulu ya. Sudah tutup. Oke, selanjutnya kita langsung mulai. Apa dulu Pak Jamal? Nah, kita nyalakan Pak Sofian. Saya nyalakan ya. Boleh. Oke, nah, pastikan sudah tertutup dulu, baru kita tuangkan. Oke, ini masih belum setting Pak. Ini kita setting tingkat kehalusannya. Oke, kita putar sampai dia bunyi berisik kayak seperti ini. Nah, baru ini kita buka pelan-pelan. Oke ya. Ini untuk pendorongnya bisa diambil Pak.
Oke. Nah, dia sangat halus. Nah, ini kita bisa lihat nih ya untuk hasil dari menggunakan bahan adalah menggunakan bahan kacang hijau. Nah, ini tadi disetting lebih halus Pak Jamal ya. Pak. Nah, kenapa sih untuk yang kacang hijau dengan yang tadi kedelai berbeda? Nah, ini disarankan yaitu untuk kacang kedelai ini sudah terlepas untuk kulit arinya, harus seperti itu ya. Nah, ini tingkat kehalusannya kalau tadi memang disetting oleh Pak Jamal adalah agak kasar ya. Nah, ini lebih halus settingannya. Ini masih bisa halus lagi ya, Pak? Nah, ini bisa lebih halus lagi. Waduh, ini soalnya tadi belum mentok ya. Nah, seperti ini ya. Ini sangat maksimal sekali untuk hasilnya. Kacang kedelai, kacang hijau. Kacang hijau. Nah, oke Pak Jamal. Ya, Pak. Dari praktek mesin untuk penepung ini kita tadi menggunakan dua bahan dan hasilnya kita memang buat compare aja ya sebetulnya ya. Dari tingkat kehalusannya antara tadi menggunakan bahan kacang kedelai itu kita agak setting compare-nya adalah agak kasar ya. Nah, kalau untuk yang kacang hijau ini adalah lebih halus ya. Ini halus banget nih ya. Tapi bisa lebih halus lagi, masih bisa sebetulnya. Karena tadi kita belum gunakan adalah yang paling halus ya. Karena meshnya sendiri tadi bisa yaitu di 50 sampai dengan 200 ya. Berarti tingkat kehalusan bisa kayak bedak ya, Pak. Ya, betul kayak bedak seperti itu. Oke Pak Jamal, ya, Pak. akhirnya kita sudah selesai juga nih untuk praktek yaitu mesin penepung biji, bumbu dan juga herbal. Yang mana saat ini kita praktekkan adalah untuk jenisnya adalah tadi biji-bijian ya. Seperti itu ya. Untuk listriknya tadi berapa Pak Jamal listriknya? Dia 3000 watt. 3000 watt dengan kapasitasnya adalah di 50 sampai dengan 10 kilo per jam. 50 kilo per jamnya ya. Oke, selanjutnya apa lagi Pak Jamal? Selanjutnya? Ya. Nah, untuk mendapatkan ini gimana Pak? Oke, untuk mendapatkan ini gampang Pak ya. Jadi kita sudah tersedia juga ya, ada webnya, ada tokonya, bisa via email juga bisa, WA juga bisa, telepon juga bisa. Jadi akses mudah dari manapun juga gampang. Dan juga untuk setiap pembelian mesin ini kita berikan yaitu diskon 5% selama 2. Nah ya, Pak Jamal kalau diskon 5% semangat. Diskon 5% yaitu selama 2 hari. Untuk permisal juga. Oke, biar semangat ya, juga. betul. Jadi jangan sampai lewatkan berapa diskon 5% dan juga jangan khawatir juga ya. Tadi kita sudah berikan yaitu ada spare part cadangan ya. Nah, artinya apa? Kita juga menyediakan yaitu untuk after sales-nya, yaitu diantaranya ada kebutuhan spare part, ya. Mungkin untuk pemakaian yang udah berpuluh-puluh tahun, ada perlu penggantian spare part, bisa langsung ke Maxindo. Nah, kalau misalkan ada mungkin kendala atau mungkin apalah yang mau dikonsultasikan, kita juga ada service centernya juga. Nah, karena setiap pembelian mesin ini ada kartu garansinya dan plus ada garansinya berapa Pak Jamal? 1 tahun di luar spare part. Nah, jadi gimana nggak mantap ya? Nah, itu mendapatkan yaitu garansinya 1 tahun servis di luar spare part seperti itu. Atau bisa juga kunjungi web kami yaitu di www.maxindo.com. Nah, atau juga bisa kunjungi toko atau cabang-cabang Maxindo yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Karena kita sudah ada berapa cabang? 21 cabang. Iya, ada 21 cabang yang sudah tersebar di seluruh Indonesia yang pastinya lebih dekat dengan Anda para pengusaha-pengusaha ya. Oke, Pak Jamal. Apa lagi nih? Kayaknya cukup kali, Pak. Cukup ya. Nah, dan juga kita perlu sampaikan juga Pak Jamal nih untuk toko-toko kita. Oh ya, kita banyak cabang ya. Nah, kita ada 21 cabang yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, yaitu ada di Jabodetabek, Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada di Jawa Barat, ada di Sumatera ya, ada di Kalimantan sana ya. Nah, oke, mungkin pemirsa penasaran juga Pak Jamal ya. Di mana aja gitu. Betul sekali. Nah, untuk di Jabodetabek yaitu kita ada di Cakung. Nah, ini kita ada di dalam toko Cakung ya, pusat Pak Jamal ya. Terus ada di Pulau Gadung, ada di Jagakarsa, dan juga ada di
Tangerang BSD. Nah, untuk di Jawa Barat kita ada di Bekasi, ada juga di Bogor dan juga di Bandung. Nah, untuk di Jawa Tengah kita ada di Semarang, Solo, dan juga terdekatnya adalah Yogyakarta. Nah, untuk di Jawa Timur kita ada Blitar, Malang, dan Surabaya. Untuk di daerah Sumatera kita ada di Palembang, ada di Medan, ada di Lampung, dan juga di Pekanbaru. Nah, untuk di Sulawesi kita ada di Kota Makassar, dan juga untuk di Nusa Tenggara Barat kita ada di Kota Mataram, dan di Kalimantan Selatan kita ada di Kota Banjarmasin. Dan untuk di Bali kita ada di Jalan Mahendranata Bali. Nah, jadi untuk Anda yang ingin atau sudah mencari kebutuhan aneka mesin-mesin penunjang usaha, langsung saja kunjungi webnya atau kunjungi langsung tokonya, atau bisa menghubungi nomor yang tertera di mana Pak Jamal? Di bawah ini. Nah ya, bisa langsung kunjungi nomor yang sudah tertera di bawah ini. Oke Pak Jamal. Oke Pak. Ada lagi? Cukup? Cukup Pak. Oke pemirsa, akhir kata saya Sofyan dan juga rekan saya Jamal dan juga kru yang bertugas pada hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.